Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus shalah. Kita sekarang berada di malam yang ke-16 atau 17? 16. Alhamdulillah, malam hari ini kita mengalami kemajuan seperti sab-sab di masjid kita ini. Alhamdulillah. Kita bersyukur Allah masih memberikan kita nikmat iman. Allah masih memberikan kita nikmat Islam. Allah masih memberikan kita nikmat ihsan, sehingga kita dengan nikmat-nikmat tersebut Allah mudahkan langkah-langkah kaki kita ke Masjid Al-Jihad ini. Tidak lain tidak bukan kita ingin menegakkan sholat isya berjamaah, dan insyaallah nanti kita akan laksanakan sholat tarawih berjamaah. Salam dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada umatnya yang selalu istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu, adik-adik jamaah Masjid Al-Jihad rahimahumullah. Malam hari ini saya memakai sal Palestina, Asyam. Kenapa saya memakai sal Palestina pada malam hari ini? Ini adalah hadiah dari almarhum Dr. Khosi Rizal, jurnalis, 13 atau 12 tahun yang lalu. Kebetulan kami ada tabligh akbar di Cibinong, Masjid Sa'adah, dan inilah hadiah beliau yang salah satu dari pesan beliau ketika beliau memberikan tausiahnya pada 13 tahun yang lalu adalah tentang fikih, tentang furu'iyah. Kenapa saya ini sebagai pengantar saja? Nanti tema kita bukan tentang Palestina, bukan tentang yang lain. Tema kita malam ini tentang jangan menzalimi antar sesama. Nah, pesan Dr. Khosi Rizal ini adalah yang pertama dari banyak pesan-pesan beliau adalah tentang masalah furu'iyah, yakni masalah kunut. Dan kita tahu kunut ini bisa menjadi perselisihan di antara kita kalau kita tidak punya kedewasaan dalam menghadapi agama kita ini. Kita bisa bercerai-berai kalau kita merasa benar sendiri dan membid'ahkan orang lain. Ini pesan saya, dan sekaligus menjadi pesan Umar. Kenapa beliau menyampaikan ini? Karena di Indonesia ini, ya, sampai detik ini juga kadang-kadang masalah-masalah furu'iyah ini, cabang-cabang dalam agama ini menjadi besar gara-gara segelintir orang. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, anak-anak sekalian, kita diketahui pimpinan DKM Al-Jihad ini, Pak Haji Iwan, yang mengakomodasi kita semua untuk sholat di masjid ini. Dan beliau selama hampir 4 tahun ini, Pak Jiwan, memimpin Masjid Al-Jihad ini, tidak pernah beliau menyampaikan kepada saya, Pak Zidan, tolong kunut atau tolong tidak kunut Pak Zidan. Tidak pernah sama sekali. Dan beliau menghormati apa yang menjadi manhaj kita masing-masing, mazhab kita masing-masing. Silakan imam kemudian kebetulan mungkin mengimami subuh tidak ada pakai kunut, beliau membiarkan. Yang pakai kunut juga silakan, tidak ada masalah. Kemudian
Bahkan sholat-sholat juga ada zikir yang dizaharkan, ada yang sedang tidak pernah dimasak. Dan kita berharap ke depannya juga masjid Haji ini juga seperti itu. Ya, supaya nanti pesan almarhum ini supaya ukhuwah Islamnya di antara kita ini benar-benar terjalin. Benar-benar kita ini Islam benar-benar bersaudara, bukan karena mazhab kita berbeda sehingga kita menyalahkan orang lain. Dan belajarlah dari kepemimpinan beliau Pak Haji Ibrahim di Masjid Haji Haji. Itu pesan saya pada malam ini. Nah, kembali kepada tausiah kita pada malam hari ini, untuk kata-kata bahwa tentang jangan menzalimi antar sesama. Saya ambil ini hadis ya dari kitab Sahih dari karya Imam An-Nawawi. Dan hadis ini bersumber dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Kenapa dikatakan Abu Dzar Al-Ghifari? Nama beliau ini aslinya Jundub bin Junabah. Ya, Jundub bin Junabah radhiyallahu anhu. Kenapa panggilannya Abu Dzar? Karena anaknya Dzar. Dan kebiasaan zaman-zaman dahulu sahabat tabi'in memanggil seseorang itu dengan nama anaknya. Karena Nabi kita Muhammad SAW dipanggil kunyahnya adalah Abul Qasim. Karena nama anak laki-laki yang pertama itu Qasim dari istri Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Abul Ibrahim dari Maria al-Qibti ya. Nah, jadi semua nama-nama sahabat itu dinamakan atas nama anaknya Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari adalah suku yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, hadis ini dari beliau yang beliau dapat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi meriwayatkan hadis ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti hadis yang disampaikan dalam ini adalah hadis qudsi. Ya, perkataan Allah yang redaksinya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang pertama dari 10 yang akan disampaikan dalam malam ini? Yang pertama kata Allah SWT, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalim. Wahai hambaku, kata Allah SWT, aku sesungguhnya telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah tetapkan di antara kalian semua. Maka dari itu kata Allah, fala tazalim, maka janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Ini bukan pesan Nabi, bukan pesan sahabat, ini pesan Allah SWT. Tetapi pada kenyataannya pada sampai detik ini juga kezaliman itu terjadi antara kita. Apa bentuk-bentuk kezaliman yang nyata sekali ya di area di zaman media sosial ini adalah kezaliman para petinggi, pertaniaga, dan anak perusahaan pertanian itu. Bagaimana mereka dengan zalimnya, ya, menzalimi kita semua rakyat Indonesia ini dengan mengkorupsi uang 193 triliun itu untuk 1 tahun. Dan korupsi ini berlaku hampir 5 tahun lebih. Itu yang pertama. Kemudian ibu-ibu jelas tahu semuanya tentang minyak kita yang harusnya 100 miligram ya menjadi 750 atau 900 miligram. Ini sesuatu yang sangat benar-benar kezaliman. Karena kezaliman itu kata para ulama itu artinya melewati batas atau mengambil hak milik orang lain. Dan ini mustahil bagi Allah SWT. Sifat Allah tidak akan zalim kepada manusia berdasarkan hadis yang kita sebutkan. Kemudian apalagi kezaliman yang terakhir ini? Kezaliman tentang pejabat-pejabat pemerintah menandatangani kebijakan di puncak, terutama tentang tipis reduksi, kemudian labor adventure land. Itu salah satu dari kezaliman yang mereka buat untuk rakyat Indonesia.
Akibat dari tanda tangan mereka, lihat banjir di Busan, lihat banjir di Bogor, lihat banjir di Bekasi, sampai airnya itu bisa lantai 2 rumah di Bekasi itu tertutup oleh air sungai. Dan kata Allah SWT di surah ayat 30, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Semua musibah yang kita terima sekarang ini Bapak Ibu, akibat dari pemimpin-pemimpin kita itu, akibat tangan-tangan orang-orang yang zalim kita. Dan kita kena semua. Dan Allah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kita ini. Bayangkan kalau ada kesalahan-kesalahan pimpinan kita atau diri kita sendiri, Allah kasih bentuk bisul aja di muka kita. Misalnya kita akan sedikit antara satu sama lain. Tapi wayafu an kasih, Allah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu anak-anak sekalian, kata Allah SWT, ya ibadi kullukum dhall illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, kalian semua ini, kata Allah SWT, dalam keadaan tersesat. Illa man hadaitu, kecuali yang aku beri petunjuk, kata Allah SWT. Fastahduni ahdikum, mintalah petunjuk padaku, niscaya aku akan berikan petunjuk, kata Allah SWT. Maka sering-sering kita berdoa Bapak Ibu. Kita diajarkan doa, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. 4 itu kita minta tiap pagi dan tiap sore. Ya Allah, berikan aku huda, petunjuk. Berikan aku wa tuqa, ketakwaan. Berikan aku wal afaf, rasa haram. Apa rasa haram? Melihat yang haram. Sekarang mudah sekali kita melihat yang haram. Kalau dulu sulit, zamannya saya dulu sulit. Sekarang mudah sekali melihat yang haram, mendengar yang haram. Kemudian melangkahkan kaki ke yang haram. Wal ghina, yang terakhir yang keempat adalah merasa cukup yang Allah berikan kepada kita semua. Ini harus camkan kepada kita, kepada anak-anak kita, keluarga kita. Karena banyak orang sekarang, kenapa orang korupsi? Karena mereka tidak merasa ghina, tidak merasa cukup di dalam hati mereka. Bayangkan gaji 1 miliar lebih dan menjadi tambahan kita semua, orang bisa korupsi, Bapak. Bisa korupsi, Bapak. Coba bayangkan. Ya, itu yang kedua. Apalagi kata Allah SWT yang ketiga, ya ibadi kullukum ja'in illa man at'amtu fastaqimuni at'imku. Wahai hambaku, kalian semua, kata Allah SWT, dalam keadaan ja'in, lapar gitu. Maka illa man at'amtu, kecuali yang aku beri makan, kata Allah SWT. Kita disuruh Allah di dalam hadis ini untuk meminta makan kepada Allah SWT. Karena ada 2 konsekuensi kalau kita tidak minta makan kepada Allah SWT. Apa yang pertama? Kalau kita tidak makan, kita lapar, jangan ini kita lapar. Kira-kira kalau Bapak saya tanya, perlu kendaraan atau perlu makan bagi kita? Makan. Karena makan, kalau kita tidak makan, lapar, mati. Kalau tidak punya kendaraan, mati tidak mati. Itu sederhana sekali kita hidup. Kita bisa makan, alhamdulillah. Allah suruh kita minta makan, fastaqimuni aku untuk makan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dari sisi orang-orang kelaparan ini, saya diceritakan guru saya saya masuknya sekitar 11 tahun lalu, ya, bahwa di daerah Cibubur itu, ya, ada sebuah desa, semua masyarakatnya di sana itu 10 tahun lalu itu miskin semua, tidak ada yang tahu. Gak ada yang bisa makan. Masuklah para misionaris itu tugasnya kalau bisa memurtadkan orang. Itu tujuan utama. Ya. Nah, mereka bantu 1 minggu dengan indomie, 1 minggu dengan beras, 1 minggu lagi dengan kopi segala macam.
terpaksa masuk agama mereka atau tidak. Itu masuk agama mereka dengan 2 bungkus Indomie orang bisa masuk, bisa kafir. Maka kata Nabi SAW itu kefakiran itu mendekati orang kepada kekufuran. Orang bisa gara-gara miskin, gara-gara lapar, orang bisa murtad. Dan itu terjadi sampai detik ini juga di daerah Bekasi itu banyak orang nasionalis mengajak orang kepada agama mereka. Ya, itu yang kedua. Yang keempat, kata Allah SWT, "Ya ibadi, kullukum arif, illa man kasautu, fastaqsuni aqsukum." Wahai hambaku, kata Allah SWT, sesungguhnya kalian semua ini dalam keadaan telanjang. Illa man kasautu, kecuali yang aku beri pakaian. Fastaqsuni aqsukum, mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan pakaian. Sampai seperti itu Allah mengajarkan kepada kita minta pakaian, minta makan sama Allah SWT. Pakaian di sini kata para ulama ada 2 kemungkinan, 2 hal. Yang pertama, pakaian yang memang menutupi aib aurat kita yang sedang kita minta kepada Allah SWT. Yang kedua adalah tentang aib-aib kita. Siapa yang tidak punya aib sampai detik ini? Waktu mudanya, remajanya, atau bahkan rumah tangga. Jadi semua aib-aib kita ini sudah ditutupi Allah SWT. Kata Nabi, "Man satara 'alal muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, muslimat, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Maka jangan sering-sering kita menceritakan aib-aib kita ketika muda, karena semua orang punya aib semua. Tetapi banyak kejadian di zaman media sosial sekarang ini, Bapak Ibu. Allah telah menutupi aib-aib mereka, tapi ternyata mereka buka sendiri aib-aib mereka dan laku keras. Di YouTube itu banyak sekali orang membuka aib-aib rumah tangganya, pernah sama siapa, di mana, alhamdulillah menjelaskan, dan banyak yang nonton seperti itu. Banyak nonton yang hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Nah, orang-orang dalam ini dikatakan kadang-kadang orang-orang yang mujahir, Pak. Mujaharo itu orang yang Allah tutupi aibnya, tapi dia sendiri yang buka. Ada kan? Banyak sekali hal-hal itu. Dan ini diancam oleh Allah SWT dengan neraka jahanam. Maka jangan sekali-sekali kita mengumbar aib-aib kulit kita sendiri, mengumbar aib-aib tetangga kita, teman kita, atau siapa. Karena Allah akan buka aib-aib kita kalau kita tidak bisa menutupi aib. Maka di dalam khutbul Quran itu, doa khutbul Quran itu, di lembar terakhir dalam Quran itu ada doanya. Allahumma inni as'aluka min syaitan haninatan wa mitatan sawiyatan wa maradan wa ghayra mukhzi wa fadhi. Ya Allah, berilah aku kemakmuran dalam hidup ini. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan yang wajar. Ya Allah, ketika aku di akhirat kelak, maka tutupilah segala aib-aib ketika aku bertemu dengan Engkau. Kita minta seperti itu sama Allah SWT. Ya, nanti di hadapan Allah SWT, ketika kita banyak berdoa untuk ditutupi aib-aib kita ini, maka Allah akan tutup, tidak tampak di mata manusia yang lain, di hadapan manusia yang lain, aib-aib yang pernah kita lakukan waktu kita muda. Yang kelima, kata Allah SWT, "Ya ibadi innakum tukhti'un bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hambaku, kalian semua ini dalam keadaan banyak berbuat dosa. Bahkan kata Allah, malam dan siang. Dan kita rasakan itu. Ya, kata Allah SWT, "Wa ana astaghfiru dzunuba jami'an." Aku mengampuni dosa-dosa kalian semua. Fastaghfiruni, minta ampunlah padaku, aghfir lakum. Itu kata Allah SWT. Nabi sendiri, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, maksum itu sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Apa kata Nabi sallallahu anas tubu ilallah fa inni atubu fil yawmi wa inni akan marah.
Wahai manusia, bertaubatlah kalian, beristighfarlah kalian pada Allah SWT, ya. Karena kamu bertaubat dalam satu hari itu berapa? Ini ada 100 kali berarti. Coba tanya kepada diri kita, berapa kali? Saya sering dengar tadi pada sholat selalu menggunakan kalimat istighfar ini dengan kalimat sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Jadi dia rajanya istighfar, kan istighfar biasa, santai, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau sayyidul istighfar lebih mantap lagi. Jadi harus dihafalkan kita sebagai orang-orang mukmin, mukminat harus hafal bagaimana lafaz dari sayyidul istighfar. Ya, yang kelima. Kita terus sampai 5 lagi supaya pas ini nggak kita lanjut lagi di temuan berikut. Apa kita stop dulu? Saya lihat ini sudah ngantuk untuk semua. Jadi suara saya sudah hampir, nanti kita lanjut lagi ya. Ya, supaya mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak ini bermanfaat bagi kita semua. Nanti di lagi kita susul. Lalu kala subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد